Oke, teman-teman, kali ini saya mau berbagi cerita tentang kendaraan roda 4 10 jutaan yang pastinya nggak kehujanan, nggak kepanasan, dan kalau beruntung dapat yang ada AC-nya. Oke, mobil apa? Ya, di sini ada Ford Laser. Oke, kita bahas pelan-pelan tentang mobil ini. Dan kebetulan juga Ford Laser ini memang mobil pertama saya. Oke, kenapa harganya murah? Ya, ini mobil mungkin bisa dibilang dari brand image-nya ya. Ford mobil produksi Amerika yang mungkin pada saat itu sampai sekarang terkenal, wah spare partnya susah. Terus ditambah lagi nggak semua bengkel bisa nanganin si Ford ini. Cuman khusus untuk Ford Laser GL ini, dia itu produksi bareng Mazda karena saat itu di tahun 90-an Ford itu membeli 25% saham Mazda. Jadi untuk Ford Laser GL ini yang diproduksi massal itu mesinnya sama kayak Mazda Elite Trendy. Nah, terus untuk Ford Laser itu sebenarnya jenisnya banyak ya. Ada Ford Laser Gia, ada Ford Laser Cam, ada Ford Laser TX3, ada juga Ford Laser Link, itu versi mewahnya. Nah, cuman yang mau kita bahas kali ini uh, dari Ford Laser GL, tipe terendah dan mobil termurahnya. Oke, untuk bandrol harga by marketplace saat ini di tahun 2023 itu ada yang jual di 9.500.000, 12 juta, 13 juta. Oke, jadi ini range harga terendahnya ya. Bisa dibilang ya mungkin kondisi mobil bahan atau ada minus. Cuman untuk mobil-mobil yang siap pakai itu sih yang tinggal jalan biasanya di angka 15 ke atas lah, 15, 18, bahkan sampai 20. Cuman pengalaman saya pakai mobil ini sih sebenarnya nggak yang saya sebut tadi, nggak harus kita khawatirkan tentang spare part terus bengkel. Kira-kira semua bengkel bisa nggak ya ngebongkar mobil ini. Oke, lanjut aja ke mobil saya ya. Ini foto laser saya dulu meminang mobil ini di tahun 2014. Saya jual itu di sekitar tahun 2017, jadi 3 tahun saya pakai buat daily mobil ini. Oke, waktu itu saya beli mobil ini tuh harga 12.500.000, pajaknya hidup, surat-surat lengkap. Memang ya kondisinya aja seperti ini, perlu di repaint. Cuman ya saat itu saya baru pertama kali megang mobil. Itu pun saya jual motor, langsung beli mobil ini. Jadi bisa dibilang saya awam banget waktu itu. Jadi yang penting saya pengen mesinnya sehat, gak mogok-mogokan, udah itu aja. Jadi waktu itu saya ngajak teman saya mekanik untuk lihat mobil ini dan cek kondisinya. Dan menurut dia oke, worth it. Akhirnya saya ambil dengan harga 12.500.000. Terus selama saya pakai mobil ini, apa aja sih keluh kesahnya? Kalau yang pertama saya alamin itu masalah di transmisi. Jadi waktu itu dari pemilik sebelumnya itu mobil ini bermasalah di transmisi. Jadi transmisinya itu lompat. Kalau kita oper ke gigi 2 terus kita jalan stay, dia suka lompat ke netral. Oke, itu akhirnya saya beberapa kali bongkar, 2 kali bongkar. Jadi pertama saya dapat rekomendasi ganti sinkromesh. Dan untuk spare partnya sendiri sih saya bilang nggak terlalu sulit ya. Waktu itu saya dapat bengkel di daerah Pondok Kelapa, dan di situ juga ada toko spare part dan ada spare part untuk Ford Laser ini, sinkromeshnya.
Waktu saya beli Synchromess itu di harga 125.000, ongkos pasangnya itu 300.000. Itu di tahun 2014 ya. Kalau sekarang mungkin untuk biaya ongkos pasangnya bakal lebih mahal sih, nggak mungkin bongkar kopling di harga 300.000. Oke, jadi waktu itu berhasil tuh untuk penggantian Synchromessnya. Cuma masalahnya hanya sampai 2 bulan aja. 2 bulan lebih itu tiba-tiba mobil kumat lagi. Dari gigi 2 dia suka netral lagi, suka netral lagi. Oke, akhirnya dibongkar lagi tuh sama bengkel yang sama. Eh, Akhirnya waktu itu saya coba ganti Synchromessnya satu paket. Jadi gigi 1, gigi 2, gigi 3 itu kita ganti semua, dan ternyata sama aja. Akhirnya 3 bulan kalau nggak salah saya balik lagi untuk bongkar Synchromess itu. Akhirnya dari si bengkel, daripada buang-buang duit kita ganti Synchromess terus, mendingan ganti ini aja. Dia punya referensi transmisi copotan. Harganya waktu itu 1.200.000 satu paket. Jadi full transmisi, cuman nggak ada ininya aja, nggak ada kampas kopling kalau nggak salah waktu itu. Jadi kampas koplingnya saya masih pakai kampas kopling yang lama. Nah, akhirnya itu kita beli satu gelondong 1.200.000, dan sampai situ clear masalahnya. Dan sampai akhir saya jual itu nggak pernah ada trouble lompat-lompatan lagi sih. Kayak begitu masalah Synchromess itu, masalah transmisi clear, akhirnya saya memutuskan buat gimana sih biar nih mobil kelihatan lebih manis gitu. Akhirnya waktu itu saya naikin cat. Oke, jadi ini kita kerok total ya, sekalian bikin bumper waktu itu. Oke, jadi di tahun 2014 itu saya dapat harga kerok total dan naik cat itu 6 juta. Waktu itu saya memang lagi zaman banget tuh mobil di tahun itu warna pink-pink kayak gini. Akhirnya saya ikutin. Nah, ini hasil akhir ketika selesai cat dan sampai mobil dijual kondisinya seperti ini. Oke, di sini saya mau bahas suka dukanya pakai mobil ini, kelebihan kekurangannya, dan kalau saya pribadi sih lebih banyak sukanya daripada dukanya. Oke, karena lebih banyak sukanya, mungkin kita bahas dulu dari sukanya ya. Jadi mobil Ford Laser ini dia pakai mesin 1300 cc SOHC 8 valve. Jadi satu silindernya itu dia pakai 2 klep. Jadi masih simple banget ya mesinnya. Jadi ya semua bengkel sih, saya udah beberapa kali masuk bengkel, pernah mogok sekali karena temperatur, dan itu masuk bengkel pinggir jalan. Gak ada masalah, mereka mau nanganin. Gak kayak seperti image-nya Amerika yang katanya bengkel pinggir jalan gak mau nanganin, apalagi ini masih karburator. Jadi kembali lagi mesinnya masih simple banget, teknologinya sederhana, jadi semua bengkel mungkin bisa nanganin mobil ini. Oke, yang pertama dari segi mesin ya. Untuk 1300 cc ini mesin responsif banget. Mungkin pada saat itu masih bisa kita sandingkan sama Soluna lah ya. Saya masih sering kejar-kejaran sama Soluna dulu tuh. Nah, terus untuk kelebihan selanjutnya tuh untuk segi spare part. Untuk nyari spare part Ford Laser ini ya tergolong gampang gitu di daerah Jakarta. Kebetulan domisili saya di Jakarta. Kalau spare part yang ringan-ringan tuh kayak seal
rem, booster segala macam itu di toko-toko spare part pinggir jalan itu masih ada, asal toko spare part gede. Cuman kalau kayak kebetulan kan unit yang saya punya itu unit akhir tahun 98 yang udah double disc. Jadi cakramnya depan belakang. Waktu itu memang saya sempat ngalamin kesulitan itu nyari seal rem, seal kaliper yang belakang. Nah itu saya sempat kesulitan di bengkel-bengkel pinggir jalan gak ada. Akhirnya saya ke Atrium, Atrium Senen. Nah, mungkin sebagai notes di tahun 2014 itu belum marak-marak banget marketplace ya. Jadi untuk belanja barang itu masih ya lebih ke toko offline aja, nyari toko, nyari toko. Nah, cuman pas udah masuk 2016 udah banyak marketplace. Marketplace itu saya lebih sering ya itu lebih sering mesen di marketplace sih. Karena di situ juga spare partnya lengkap dan harganya juga ya nggak mahal, bahkan kadang lebih mahal di toko dibanding di marketplace. Karena dari situ saya lebih banyak belanja spare part di marketplace. Oke lanjut, eh selain spare partnya yang gampang, terus bongkarnya bisa di mana aja, mobil ini juga terkenal tangguh, irit. Karena mobil ini di tahun, mungkin kalau yang seumuran saya pasti tahu deh, mobil ini di tahun 90 itu jadi armada taksi, mungkin armada terbanyak kali ya. Saat itu taksi yang warawiri itu rata-rata Ford Laser, Ford Laser. Dulu itu saingannya mungkin Nissan Sunny sama Proton Saga di tahun yang sama itu. Dan si Ford Laser ini jadi armada taksi itu dari tahun 89 sampai 98 diproduksi terakhirnya tuh. Jadi 9 tahun dia mengabdi sebagai armada taksi. Jadi menurut saya sih untuk durability-nya nggak usah dipertanyakan lagi. Terus berdasarkan pengalaman saya juga nih mobil termasuk irit banget dibandingin mobil-mobil sekelasnya yang masih pakai sistem karburator. Selama saya pakai itu untuk kondisi jalan normal nggak macet itu masih bisa tembus sekitar 113, 112. Nah kalau kita kena macet, terjebak macet itu paling 19, 110. Jadi masih tergolong irit deh ya. Terus kelebihan yang selanjutnya itu ya pastinya harganya murah. Harga mobilnya, terus pilihan modifnya banyak. Terus ditambah lagi mobil ini juga penggunanya masih banyak. Jadi masih banyak saudara-saudara kita yang pakai mobil ini tuh ngebuat suatu komunitas. Jadi mobil ini punya komunitas itu namanya Vlog. Dan saya waktu itu tergabung di komunitas itu. Saya pernah beberapa kali dari mulai di Ford Laser Depok sampai ikut teman-teman dari Ford Laser Bekasi, Fallback. Nah jadi di klub itu kita bisa banyak sharing tuh tentang mobil kita gini 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 gini. Di situ juga banyak teman-teman mekanik yang mau bantu storing segala macam kalau armada kita ada trouble. Terus ditambah lagi juga di situ banyak teman-teman referensi untuk nyari-nyari spare part copotan. Nah, terus juga buat ini pengalaman dari teman-teman satu klub sih. Kayak misalnya mesin mereka jebol. Terkadang mereka nggak ribet benerinnya gitu. Kadang-kadang udah tinggal beli mesin satu gelondong, pindahin nomor mesinnya, udah selesai. Dan harga mesin satu gelondong itu juga nggak terlalu mahal kayak mobil-mobil sekarang. Kalau dulu di tahun 2014-2015 itu blok mesin satu paket itu sekitar 6 juta, 4 juta sampai 6 juta tergantung kondisinya dan tergantung kita negonya untuk mobil ini. Jadi ibarat kata mesin jebol, udah ganti segelondong, tinggal beli mesin copotannya sama bayar jasa. Jadi nggak terlalu banyak mikir
oh takut perawatan mahal, takut spare part mahal, karena banyak alternatifnya. Terus untuk spare part juga dia ada substitusi sama Mazda Trendy, Mazda Elite, Mazda 323 itulah seriesnya. Jadi ya buat saya itu termasuk kelebihan dari mobil ini. Dengan duit 10 jutaan ya kita udah bisa dapat manfaat dari roda 4 ditambah perawatan jangka panjang yang tergolong mudah lah untuk mobil ini. Oke, itu mungkin salah satu kelebihannya. Kalau untuk kekurangan menurut saya sendiri sih mungkin dari segi desain ya. Desain eksterior maupun desain interiornya. Untuk desain eksteriornya kalau standar ya, ini kelihatan banget mobil 90-an masih kotak-kotak. Padahal ini unit saya tahun 98. Mungkin kalau kita bandingin sama Timor jauh kali ya, jauh lebih keren Timor gitu dilihatnya, lebih modern. Apalagi dari sisi interiornya. Ya interiornya semuanya masih serba manual. Terus ditambah lagi masih kotak-kotak seperti ini, masih ya tahun 90-an lah, ala-ala tahun 90-an. Terus untuk fitur juga semuanya masih manual. Dari buka kaca, buka kacanya masih pakai model engkol. Terus kalau standarnya itu dia belum ada central lock, belum ada alarm. Terus ditambah lagi untuk unit yang bekas taksi itu dia belum power steering, jadi setirnya masih berat. Cuman kalau untuk power steering kita bisa pakai spare part aftermarket sih untuk pasang power steering itu. Untuk central lock sama alarm juga sekarang udah banyak banget spare part aftermarketnya. Jadi ya mungkin ada teman-teman ada rezeki nanti bisa dimodif lah untuk itu. Oke, kekurangan yang selanjutnya itu apa ya, mungkin itu aja sih kalau untuk kekurangannya. Saya juga bingung, selama pakai mobil ini memang minim banget, minim kekurangan, kebanyakan kelebihannya. Apalagi waktu itu, waktu megang mobil ini saya ya tergolong masih baru masuk kuliah, jadi masih seneng banget ugal-ugalan, kebut-kebutan, dan mobil ini benar-benar ya bisa lah, bisa diandelin buat lari-larian segala macem. Buat untuk stabilnya itu masih enak banget. Dari segi suspensi buat kita zigzag juga masih enak. Jadi buat saya pribadi sih lebih banyak kelebihannya ya daripada kekurangannya. Dan kembali lagi, yang namanya mobil tua, seperti yang saya bilang di awal, saya beli mobil itu bawa mekanik supaya benar-benar saya pengen dapat mesin yang grass. Karena saat itu pikiran saya nggak apa-apa body nomor 2, yang penting saya nggak mau sampai saya dapat mobil tuh yang nanti kedepannya tuh mogok di jalan. Itu aja sih. Mungkin selama 3 tahun saya pakai itu sama sekali saya belum pernah ngerasain mogok. Cuman kalau berhenti memang pernah, karena saat itu temperatur naik dan saya nggak berani ngelanjutin perjalanan, jadi saya berhenti sambil nurunin temperatur. Nah itu juga hanya sekedar ke bengkel radiator sih, bersihin radiator dan udah selesai. Oke, jadi kalau untuk saya pribadi sih, dengan uang 12 juta kita dapat mobil yang ibaratnya nggak banyak ini itu, nggak banyak rewel, terus daya tahan mesinnya juga oke. Itu worth it banget. Yang penting pemilihan armadanya dan perawatan selanjutnya, penerusan kita ngerawat armadanya seperti apa. Ya mungkin sekian dari pengalaman saya.
Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus kalau ada kesalahan-kesalahan dari video saya juga mohon dikoreksi melalui kolom komentar. Pasti saya bales. Terima kasih teman-teman.